Halo semuanya, dimanapun lo berada, selamat datang di Ngobrol Horor Sebelum Tidur. Waduh, sekarang temanya baru Gila. Sekarang horor temanya. Temanya horor dong. Hari ini podcast lu gue ambil alih dulu, oke? Oke, siap. Seluruh pasukan komando saya ambil alih. Seluruhnya siap. Gue gini-gini pemimpin upacara lo. 3 tahun berturut-turut. Percaya nggak lo? Percaya. Gila. Tapi nggak ada orangnya kan? Nggak ada orangnya kan? Ada dong. Siapa tuh? Teman-teman SD. Pas SD saya pemimpin upacara 3 tahun. Oke, gue percaya sama lo kali ini ya. Oke, jadi kali ini sesuai tema kita yang baru nih. Ngobrolnya bukan ngobrol tentang cinta-cinta lagi nih ya. Iya. Kita ngobrolin horor dikit nih. Iya. Ngobrol-ngobrol horor nih ya. Iya. Gue sekarang cukup jawab-jawab pertanyaan dari lo aja, kan lo sekarang host gitu. Asik, host nih. Iya. Udah di TF belum, Mbak? Apa? Udah di TF belum? Udah pakai api. Nomor rekening gue masih yang sama kok. Oke nih ya. Jadi ngomong-ngomong cerita horor, kita kasih tahu dulu sedikit ya. Iya. Jadi kita nih adalah konsepnya kita ingin sharing-sharing cerita horor aja nih ya. Jadi sebagai pembuka ya tidak lain dan tidak bukan kita akan membuka kisah horor kita sendiri. Gitu. Iya. Karena belum ada bintang tamu yang Mau datang. tidak ada bintang tamu yang belum diundang, gitu. Iya, benar. Suratnya belum jadi maksudnya gitu. Ya, betul. Jadi buat lu nanti nextnya nih kalau mungkin emang pengen cerita-cerita horor juga, boleh banget, nanti bakal kita undang. Langsung aja DM di Instagramnya @ngobrol sebelum tidur. Asik. Ngobrol horor sebelum tidur. Ngobrol sebelum tidur. Beda sesi dong. Iya, beda Oke. sesi. Oke. Tapi belum bikin sih yang ngobrol sebelum tidur. Iya, nanti kita bikin. Iya, namanya juga ini kan ada ide ya. Iya. Ide tuh kalau udah ada di kepala, kalau nggak dikeluarin gimana gitu. Iya, kalau nggak dikeluarin nantinya jadi Edi. Iya, wah. Lu ide kan maksudnya. Iya. Lu pernah kan Apa? ada sesuatu yang pengen keluar tapi Iya. malah nggak lu keluarin, rasanya sakit ya. Rasanya ya Cenut-cenut gitu kan. cenut Iya. karena gua tahan kan. Iya, makanya mending dikeluarin aja nih. Mending dikeluarin aja. Kayak malam ini. Iya. Oke, udahlah Kita bahas langsung. apa sih nih? Biasa Iya. bahasa basi. Iya. Kan orang Indonesia sukanya bahasa basi. Iya, kalau nggak basah ya basi. Iya. Jadi ngomongin horor deh. Oke. Gue pengen ngulik-ngulik aja nih Mas Farhan yang tentang cerita horor lu. Lu punya cerita horor nggak? Punya dong Mas Putra. Punya. Oh, berapa banyak nih? Ya lumayan sih ya, lumayan ada beberapa lah yang gue punya. Ya, cerita. Tapi yang gue paling inget tuh Paling ingat ketika gue SMP dulu. SMP nih. Iya SMP, Pas SMP tuh kenapa lu pakai baju putih biru kan? pakai baju putih biru. Sama dulu. aja dong berarti. Iya, tapi kan gue punya pengalaman horor. Oh iya, beda. Anda punya pengalaman. tidak? Oh, saya punya dong. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini. Kan gue Mas. yang mencerita, Oh, coba. iya. Anda nih mancing-mancing. Jadi gimana nih ceritanya? Waktu itu Anda masih SMP ya? Iya, ini langsung aja ceritain nih. Umur dulu umur. Umur sekitar 12-13 tahunan 12-13. SMP lah biasa. Berarti itu dulu masih ingusan ya? Udah enggak sih. Udah enggak, Iya. udah bisa ngaceng ya? Apanya? Maksudnya ngaceng itu adalah Apa? nganjangin Iya. cem-ceman gitu. Enggak, gue masih kecil. Oh, masih kecil. Iya. Belum punya ya? Iya, belum ngacang berarti gue. Oh iya benar, belum nganjangin cem-ceman. Cem-ceman karena gitu. belum punya. Ya. Ya, berarti gue belum. Balik. Iya, Gitu. belum balik. Iya, orang masih jam sekolah kok udah mau balik. Iya. Oke, jadi gimana Jadi nih? ceritanya waktu itu jam lagi. Gue umur 12 tahun, sekitar 13 tahunan lah. Berarti gue 12-13 tahun ya. 13 kelas 1 SMP. Satu SMP baru banget nih ya. Baru banget, dan gue di asrama waktu itu baru Nah. pertama kali masuk asrama. Oke, di asrama. Nah, Oke. di asrama itu biasalah gue jelasin dulu tata letaknya ya. Iya. Jadi asrama sama masjid itu jauh nih. Jauh. Nah, asrama gue sekitar Kayak lo sama dia enggak? Oh enggak ya. Oke. lagi horor nggak serem. Oh iya. Oh, Hey. takutnya kan dia yang dengerin sendirian biar ada sesi. Tapi itu juga horor sih. Horor ya. Iya. Waduh. Oke, terus ini Mas Farhan. Ya terus. Jadi asrama sama masjidnya rada jauh nih. jauh sekitar 100 meter lebih lah. 100 meter lebih, dan itu lumayan kan ya. Iya lumayan lah. Nah waktu itu waktunya itu waktu malam. Malam. Dimana
kalau malam itu sehabis isya Gelap. gelap tentunya. Iya dong, kan malam. Cerita horor loh ini. Oh iya, lupa. Iya. Banyak kan komedi nih. Iya. Ya. Terus? Nggak lucu lagi. Iya. Ya lanjut ya. Nah, Jadi waktu itu udah isya. Isya Ya semuanya kalau udah isya itu pasti ngaji. ngaji. Ajan Semuanya. dulu dong. Semuanya. Ajan dulu. Kan udah sholat isya. Oh iya, di sholat isya. Iya, Anda mau dicolok sama saya lama-lama ya. Abis ajan isya sholat Iya. ngaji. Habis sholat gua kan Nah, ngaji tuh biasa semua santri sampai sekitar jam setengah 10 malam iya. kita baru berhenti ngaji tuh di masjid. Oh iya. Nah Terus waktu itu gua habis isya itu sekitar jam setengah 8-an setengah 8. dan itu gua lupa bawa Al-Quran. Lupa bawa. Iya lupa bawa Al-Quran. Terus Al-Quran gue itu ada di kamar gue. Kamar. gue. Nah Iya. waktu itu biasanya kalau kebetulan asrama gue itu dimatiin lampunya semuanya. Dimatiin. Itu khusus yang asrama lu atau kamar lu doang? Semuanya asrama gue. Oh, jadi satu asrama tuh mati Iya, lampunya. mungkin gara-garanya belum ada yang balik ke asrama karena ada acara apa gue gak tahu waktu itu ya. Oh iya. Jadi dari maghrib sampai sono itu sampai isya itu belum ada yang balik ke asrama gitu. Jadi masih gelap atau ada yang matiin lampunya, gue lupa waktu itu, pokoknya gelap suasananya. Iya. Nah gue balik dong sekitar jam setengah 8 lebih itu ke asrama Buat ngambil Quran kamar Quran, gue ya. Buat ngaji itu ya. buat ngaji. Ah. Dan posisinya itu gelap banget kan di sono. Iya. Nah jadi asrama gue itu 2 tingkat. Nah jadi Kamar lu di mana tuh? Di kamar tingkat gue di tingkat kedua, Oh, tingkat paling kedua. ujung. paling ujung lagi ya. Iya. Deket tangga. Paling ujung, jadi deket Jauh. beranda jauh dari tangga. Jauh ya. Jadi posisinya ini asrama gue nih, lu jalan set. Iya. Nah ada tangga naik ke atas, itu tangganya di luar gedungnya kan. Iya. Nah Naik tangga nih. naik tangga set. Tahu-tahu sukses. Tangga Nah. sukses. Bukan ya. Maaf. Horor. Oh iya, horor saya lupa. Horor lu bangsa. Takutnya ya serius-serius banget ini kan. Iya. Takutnya dengerin sendiri di kamar kan. Biar ada ice breakingnya gitu, Pak. Oke, lanjut dong. Lanjut, Sorry. gua naik tangga. Heeh. Naik tangga gua itu 2 kali. Nah naik tangga 1 set, belok kanan tangga Naik lagi. lagi. Oh, nah iya, gitu, kayak gitu. gitu. Iya, Nah iya. pas belok kanan itu, kalau gua lurus naik tangga ke aula. Oh, ke aula. Dan aula itu jarang dipakai banget. Dan malam itu pokoknya gelap lah. Iya. Nah di situ gua nemuin di mana ada sosok. Pertamanya gua jalan di tangga nih, di lantai 1 itu. Anjir. Terus Ada yang sweet kayak gini. sit. Ulang nggak bunyi itu, Pak. Oh, nggak bunyi. Pokoknya kayak gitu. Oh, lah kayak ya. gitu. Terus gue biasa aja kan, kirain gue cuma angin gitu ya, angin lewat lah gitu tuh. Pas ke aula set, kan aula kalau lurus gue arahnya itu, arahnya ke kalau gue lurus arahnya ke aula, Iya. dan gue ke atas itu arahnya ke kamar gue, dan gue ke atas tuh ke kamar gue, itu jelas tuh di situ suara Iya. suitannya kayak, pokoknya jelas deh, Oh, makin jelas ya. makin jelas. Pas gue jalan, Iya. nongol tuh pas gue jalan gue merinding tuh ya. Iya. Nah gua kalau merinding kan nengok aja tuh ke belakang, liatin aja sekalian. Gua lihat ke belakang, itu ada sosok hitam. Sosok hitam. Mukanya mirip temen gue. Mukanya mirip temen gue pokoknya. Terus gua jangan bercanda. Berarti manusia dong, mirip manusia ya. Mirip manusia. Namanya Erik. Iya. Nah gua bilang, Rik, jangan bercanda lu Rik, kata gua. Terus tiba-tiba slep aja ngilang dari tembok. Iya. Dan di situ coy, gua kayak pertama kalinya gue kayaknya kayak lemes gitu badan tuh, kayak naik semua bulu kuduk gue tuh. Iya. Di situ gue lari Lu masih bisa lari. Lari dong. Padahal lemes katanya. Hah? Katanya lemes. Gak tahu lemes tapi harus lari gue. Kalau nggak lari gue gak tahu apa yang terjadi. Pasti biasa-biasa aja sih kalau Terus lari nih. Karena gue takut kan waktu itu ya. Gue lari dong. Iya. Lari sampai ngejerit gue ya. Sampai dari masjid ke situ gue ngejerit. Oh, sambil ngejerit larinya. Teman-teman gue ada apa katanya. Iya. Gue agak ngelamun gitu tuh, tadi ada apa nggak tahu, hitam gitu tuh. Kayak si Erik ada di situ lagi ngaji. Si Eriknya hitam tapi. Si Eriknya lumayan hitam. Parah, Rik.
Parah Kan sih. nggak mungkin kan dia ke arah aula Nah, dan nggak mungkin langsung balik lagi ke masjid gitu Iya. tuh. Itu sih yang menurut gua serem tuh. ah. Dan ada satu lagi nih, Oh, ada satu lagi. kan ada yang setiap bulan puasa itu ada yang berjaga gitu tuh setiap malam. Satpam. Enggak, santri itu ditugasin 4 orang Tugas jaga tugas malam. jaga pesantren. Oh. Jaganya itu karena buat ngebersihin pesantren. Ya. Jadi malam-malam itu kita piket tuh. Iya, Yang lain ngaji, kita piket sendiri Yoi. berempat itu. Ah. Nah, waktu itu sekitar udah jam 10 malam lewat lah. Otomatis santri udah pada tidur kan. Ya. Dan dimatiin tuh Ya. lampunya. Dan gua di lantai 1. Terus Di lantai 1 itu ada TV kecil. TV kecil kan. Nah, di situ tempat hiburan Santri. santri yang jaga lah ya buat Iya. nonton ya. Ah. Nah, di TV itu deket tembok. Nah, di belakang TV itu ada jendela. Dan lu salah satu yang jaga waktu itu. Salah satu yang jaga waktu itu. Ada jendela kecil jendela, kotak di belakangnya. Ah. Nah, gua di situ ngeliat sosok, tahu nggak lu kayak Kayak di apa? film Fly Emirates apa sih? Fly Emirates. Yang kayak gurita gitu tuh. Kayak gurita. Emirates gitu tuh. Oh, ini. Siapa yang Siapa sih gua lupa. kaptennya itu Iya, ya, kapten iya, pelaut kayak gitu. itu ya. Gua ngelihat nongol tuh, ini mah ya lupa Allah, gue. real banget gua liatnya. Gitu kayak gurita. Kayak gurita nongol setengah badan. Hah? Kirain gua pelan ya, Iya. karena keriting-keriting kayak gitu. Ah. Tapi kalau pelan pasti jatuhnya condong ke sebelah. Itu posisinya nongolnya itu di sebelah jendelanya sebelah kanan, nongol setengah. Pasti kalau jendela jatuhnya ke bawah ke kiri kan, ke kanan lagi kan. Iya. Tapi dia kayak geser gitu ngelawan gravitasi ke Oh. arah kanan. Hmm. Terus kata gua, aduh apaan lagi itu ya Allah, kata gua ya. Gue diem aja tuh, gue nggak mau cerita. Nggak cerita. Tapi di antara yang lain cuma lu doang tuh yang lihat ya. Gua doang yang lihat kayaknya. Dan lu simpen itu ceritanya. Simpan soalnya gua malam itu. Gua sendiri itu Pak pas di situ. Yang lainnya lagi beli kopi. Oh, lu nya lagi sendirian. Lagi sendiri, lagi nonton. Tiba-tiba nongol. Iya. Balik lagi kepalanya. Anjir itu kepala doang tapi kepala doang. Kayak keriting kayak gurita gitu tuh. Iya. Kayak pelan lah. Gue bingung tuh. Anjir kata gua gimana ya? Gak mungkin dong orang kalau santri itu yang ngituin pelan sengaja ke gua, nggak mungkin karena udah pada tidur semua. Iya. Jam 10 itu udah pada tidur. Nggak mungkin lah santri jahil ya. Nggak mungkin, pasti dimarahin. Kini kita bercoba mikir logis ya. Logisnya. Yang pertama kalau santri nggak mungkin. pasti karena udah pada tidur. Di jendela itu kalau gua ngeliat keluar, kalau santri turun kelihatan dari tangga. Dari tangga. Iya, kelihatan yang pertama. Iya. Dan kalau emang itu orang, maksudnya yang pertama ngapain ya? Iya. Yang kedua kayaknya kedengeran dah. Kalau itu orang. Jalan ke situ. Jalannya. Iseng kan, kalau mungkin itu orang berarti iseng. Iya. Nah kalau nggak mungkin santri, mungkin nggak itu satpam atau orang lain. Nggak ada satpam. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kemungkinan terbesar itu cuma orang lain dan orang lain itu adalah santri. Iya. Tapi kalaupun santri pas turunnya itu Gak lu mungkin. pasti kelihatan sama lu. Ngeliat dan gak mungkin itu. Terus apa ya? Yang selanjutnya mungkin cuma halusinasi gue, tapi itu terlalu nyata buat gue. Yang lihat pala gurita itu. Iya. Anjir sih. Emang terkenal itu sih, ada beberapa penunggunya kata senior gue waktu itu. Salah satunya ada si kuncung, ada kuncung gak tau, gue gak pernah lihat. Kuncung warna putih gitu. Iya. Gue nggak pernah lihat tapi. Menteri catur ya. Itu gajah itu. Oh itu gajah, bukan menteri catur ya. Iya, jadi itu tuh cerita gue beberapa sih yang lumayan keinget sama gue. Gitu aja sih. Oke. Wih, gila. Tapi lo percaya nggak sama kesurupan? Nggak kerekam. Apa ya? Oh enggak, bisa. Tiba-tiba mati dong. Waduh. Tiba-tiba mati dong guys. Serius lo ini. Biasanya nih kalau komputernya mati ya, ini nggak kerekam.
Aduh, Tapi ini anjir. masih jalan. Udah kayaknya. Enggak ya, enggak. Enggak. Ya, numpang lah ya. Paling kan ini mati aja. Iya, paling hibernasi. Iya. Kayaknya enggak sengaja sih ya. Iya. Tapi bisa kalau Ya udah mending kita itu aja. Kayaknya gua tadi dipanggil ibu gua ada. oh dipanggil ya. Tapi belum kelar ini. Udah kan cerita gua udah tadi udah. Oh iya. Oke, jadi yang pertama itu ketemu si Erik ya. Apa itu? Ketemu si Erik ya. Coba deh gua logisin ya. Iya. Yang pertama ketemu Erik. Iya. Mungkin gak sih kalau itu beneran Erik yang ngikutin lu dari belakang? Enggak beneran. Karena emang lu yakin Soalnya nggak ada yang ngikutin lu? Yakin. Teman-teman Soalnya waktu lu. itu kalau ke aula itu orang jarang banget, gak ada yang berani kalau malam-malam. Cuman lu. Siang aja jarang tuh yang berani. Kenapa ya gua waktu itu jalan sendiri? Oh, karena nggak boleh diantar sama siapa-siapa tuh. Kayaknya sama ustadz gua waktu itu. Jadi suruh ngambil sendiri. Jadi akhir lu mau nggak mau ya karena Mau pengen nggak mau, ngaji kan? Karena gua ketinggalan kan Quran andalan gue kan kalau itu kan. Ya gitu. Kalau Erik nggak mungkin sih, soalnya dia menghilangnya tanpa ada ketukan kaki. Ngehilang aja udah gitu. Oke. Itu bener-bener kayak real banget sih kita mukanya. Oke, yang kedua tadi juga udah kita coba analogis ya. Iya. Oke. Sekarang kita disclaimer dulu nih ya. Iya. Di sini kita cuman pengen sharing cerita horor yang pernah kita rasain ya, Mas Farhan ya. Iya. Bener. Jadi terlepas dari sleepers nih, lu percaya atau enggak dengan yang kita ceritain, itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Iya. Ke lu sendiri. Enggak percaya is okay gitu ya. Ya mau percaya juga silakan gitu. Tapi balik lagi, kita tidak mengharapkan atau tidak untuk kalian mempercayai juga ya. Iya benar sih. Jadi ya udah balik lagi masing-masing. Ini cuma real cerita horor yang kita rasain, yang pernah kita alamin, yang kita pengen sharing aja buat belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi ya mungkin Mas Farhan waktu itu pas ketemu Erik kurang numpang-numpang kali ya. Mungkin. Ya, jadi gue udah bayar kan ya. Bukan itu dong maksudnya dong. Kita permisi gitu kan lewatnya ya sesuai tata krama lah ya. Jadi mungkin waktu itu terus mungkin pas ketemu si Gurita ya, kepala Gurita, mungkin Mas Farhan juga kebanyakan bengong kali ya. Mungkin ya. Jadi gue bengong gara-gara lihat artis TV ya. Iya, makanya jadi itu sih mungkin ya kalian harus lebih fokus lagi ya. Iya. Itu sih kalau dari gua. Kalau dari Mas Farhan gimana nih? Ya mungkin karena gua takut aja mungkin waktu itu ya. Mungkin karena takut ya. Tapi kalau sekarang sih kalau takut tuh gua tahan sih. Tahan ya. Gua bisa ngerasain aja gitu tuh, merinding. Tapi kalau ngelihat nggak bisa. Iya. Merinding aja gitu kalau ke suatu tempat nih, ke sini tiba-tiba merinding. Ya wajar lah ya. Biasa aja sih. Kadang juga kalau tiba-tiba dipegang kan suka merinding ya. Aduh, beda dong. Oh, beda ya? Beda. Aduh, oke deh, gitu aja mungkin cerita horor part 1 ini ya. Part 1. Cerita horor 1. Itu. Nanti selanjutnya lo ya. Selanjutnya gue nih. Ya oke. Emang gak ada bintang tamu ya? Nanti dah ada. Kayaknya seruan jadi host. Aduh, oke deh. Oke Sleeper, jadi gitu aja cerita horor malam ini dari Mas Farhan. Dan sekali lagi ya, buat lu mau percaya silakan, nggak percaya juga silakan. Balik lagi ke masing-masing. Tapi jangan menjudge orang gitu ya. Cukup hargai apa yang dipercayai oleh dari kita masing-masing gitu ya. Asik. Oke. Buat lu dimanapun, thank you udah dengerin ngobrol horor sebelum tidur. Dan gua Putra. Dan gua Farhan. Gua pamit undur diri. Asik. Terima kasih udah mendengarkan ngobrol horor sebelum tidur. Aduh. Itu kenapa tiba-tiba mati ya? Tapi mati sendiri anjir. Iya anjir, kaget gue. Serius lu biasanya tuh harusnya sih nggak ke-record. Jangan-jangan tadi tuh pas mati gue nggak ngerasa tuh, soalnya mati rasa. Waduh, mati rasa.
Aduh.